Dimas nih guys masuk rumah sakit nih guys, dan kebetulan dia mengeluarkan banyak darah dan otomatis membuat Kania berusaha untuk mendonorkan darahnya seperti itu. Dan setelah mendonorkan darahnya ya guys ya, membuat Dimas itu akhirnya sembuh dan sadar semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Dimas ini sangat bingung banget nih kenapa dia berada di rumah sakit. Nah kira-kira siapa yang telah membawa dia ke rumah sakit gitu loh. Dan dia bertanya kepada Kania dan juga Rangga di depan dia semacam itu, kenapa sudah ada kalian semacam itu di sini? Nah, kira-kira siapa yang membawa Dimas? Kemudian di situ nih guys ya, Kania itu menceritakan bahwa Dimas itu sengaja dibawa warga nih guys, karena pada waktu malam itu nih guys ya, dia tuh sempat mengeluarkan banyak darah semacam itu. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya lah, kenapa dia itu bisa babak belur dan mengeluarkan banyak darah? Sebenarnya apa yang terjadi semacam itu? Kemudian Dimas ini menceritakan bahwa dia bisa masuk rumah sakit ya, dia mengalami masalah insiden di mana dia itu berusaha untuk menangkap Rian, di mana Rian itu memang bikin onar sebelumnya ya di acaranya pertunangannya Kania dan Rangga semacam itu. Dia berusaha ingin menangkap Rian ya guys semacam itu agar dia nggak bikin masalah semacam itu. Ternyata dia gagal. Nah tiba-tiba dia sudah memang sudah tidak sadarkan diri semacam itu. Makanya dia bingung gitu loh guys, kenapa dia itu sudah ada di rumah sakit. Nah kira-kira siapa nih guys yang membawa dia? Nah memang dari situlah membuat Kania ini menceritakan memang warga yang membawa dia semacam itu. Dan di sini Rangga ini nggak habis pikir dengan perbuatan Rian yang tega melakukan hal tersebut kepada Dimas sehingga Dimas itu celaka. Dan tentu saja di situ Kania sangat bingung nih guys ya. Ternyata masih saja hingga titik ini Rian itu mengganggu kehidupannya Kania semacam itu. Dan memang di situ nih guys ya, untung ada Dimas ya guys ya yang berusaha untuk menghalangi niat jahatnya Rian. Namun sayangnya di situ Rian justru di situ yang jadi korbannya adalah Dimas semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, memang Dimas melakukan itu semua ya untuk melindungi Kania walaupun dia tidak bisa membuat Rian itu ada ya ditangkap semacam itu karena dia gagal semacam itu. Namun apapun itu, terima kasih ya. Rangga sangat berterima kasih atas usaha yang dilakukan Dimas karena telah melindungi keluarganya bahkan Kania semacam itu. Dia berusaha untuk menggagalkan niat jahat dari Rian semacam itu. Nah, kemudian di situ nih guys ya, Dimas melihat ada cincin pertunangan ya antara Kania dengan Rangga semacam itu dan otomatis dia mengucapkan selamat kepada Rangga dan juga di situ mengucapkan selamat kepada Kania dan di situ mereka memang senang banget ketika Rangga itu nih guys ya mengucapkan selamat semacam itu. Nah di situ nih guys ya, Dimas ini juga bingung kenapa di situ kok kelihatannya lemas banget Kania karena Kania itu mendonorkan darah buat dia semacam itu. Makanya di situ nih guys ya, buat Rangga dia bilang kepada Dimas bahwasanya di dalam diri dia itu ada yang namanya darahnya Kania semacam itu. Namun menurut Kania yang memiliki dia seutuhnya itu adalah Rangga semacam itu. Jadi nggak usah khawatir, cinta dia hanya untuk Rangga seorang semacam itu nih guys ya. Dan kemudian nih guys ya, di situ Rangga harus cepat-cepat ya ke kantor, balik lagi ke kantor karena ada urusan meeting dan semacamnya semacam itu loh guys. Jadi dia harus segera meninggalkan Dimas semacam itu loh guys. Dan di situ nih guys ya, Kania ini pengen ikut pulang saja, pengen diantar semacam itu. Namun menurut Rangga dia lebih baik stay saja di rumah sakit menjaga Rangga semacam itu. Kasihan kan di situ loh, ada Dimas yang sudah membantu Kania semacam itu, masa iya dia ditinggalkan di rumah sakit sendirian. Menurut Kania dia bisa sendirian semacam itu. Namun menurut ya Rangga beda, dia karena sudah menolong Kania lebih baik ya dia dijaga oleh Kania semacam itu loh guys. Jadi di situ nih guys ya, Kania nggak jadi pulang. Karena walau bagaimanapun misinya Rangga adalah menyatukan Dimas dan juga Kania. Walaupun ini berat banget ya buat Rangga semacam itu. Nah sementara Sakina ini berada di dapur nih guys ya. Ketika dia berada di dapur dia mau membuat teh, ternyata dia mendengar ada suara anaknya yang menangis semacam itu. Kira-kira apa yang telah membuat anaknya itu menangis semacam itu? Makanya dia berusaha lari ke kamarnya. Nih kira-kira ada apa semacam itu. Dan ternyata di situ sudah ada Bibi Mimi nih guys. Nah Bibi Mimi ini lagi-lagi punya rencana yang jahat.
Nah, apakah rencananya Bibi Mimi ini nih guys ya, ternyata pengen membuat anaknya Sakinah itu nangis. Dengan cara apa? Dengan cara adanya lombok semacam itu. Nah, lombok itu nih guys ya memang sangat pedas sekali nih guys ya. Dan kalau kena matanya bayi itu bisa membuat nangis semacam itu. Benar-benar jahat ya Bibi Mimi ini nih guys ya. Ternyata itu alasannya supaya nanti Sakinah itu nih guys ya mengurusi anaknya. Kalau anaknya nangisan terus ternyata seperti itu nih guys. Nah, di situ yang jadi pertanyaan, nah memang siapakah yang menyuruh Bibi Mimi melakukan itu semua? Benar-benar sangat tega sekali ya Bibi Mimi ini melakukan ini semua. Padahal dulu sudah diingatkan oleh Sakinah untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Nah, sekarang kok malah membuat anaknya Sakinah semacam itu tega gitu loh. Ya, lombok mau dikasih ke matanya sehingga perih semacam itu. Malah diteteskan gitu loh dekat bayinya Sakinah semacam itu sehingga membuat menangis. Dan Sakinah ini terheran-heran kenapa dengan anaknya dia berusaha untuk melihat popoknya, apakah di situ popoknya kira-kira itu dia itu pengen diganti semacam itu karena dia ngompol atau semacamnya. Ternyata tidak ada masalah di situ nih guys. Namun kenapa anaknya nangis terus itu yang jadi masalah. Nah, sementara Flora ini tuh mau ikut nih guys ya kerja. Ya karena memang di situ suaminya Fadil itu kerja di tempat papanya semacam itu. Karena ada meeting dan semacamnya, anaknya itu sengaja diminta untuk hadir bersama dengan suaminya semacam itu. Dan Alia melihat itu semua bahwa kemesraan antara Flora dengan suaminya Fadil semacam itu nih guys. Dan di situ Flora mau kemana kok dia mau ikut bersama dengan Fadil. Fadil menjelaskan bahwa dia mau kerja semacam itu. Namun kenapa Flora ikut? Nah, Flora ini memang sengaja ikut karena diminta oleh mamanya. Ya kan, untuk ikut karena ada acara konferensi pers semacam itu. Nah, kenapa ada konferensi pers? Alia tanya kepada Flora. Flora juga masih belum tahu ada agenda apa nih, konferensi pers semacam apa nih. Jadi di situ karena memang Fadil itu kerja di tempatnya Flora, ini semua adalah urusannya Flora. Dan di situ Alia juga pengen ikut nih guys. Namun sayangnya tidak diperbolehkan oleh Fadil. Kenapa? Karena Fadil juga tidak mungkin bilang bahwasanya dia punya 2 istri gitu loh. Takutnya media pers nanti itu malah memberikan berita yang tidak semacam itu, dan dia belum siap terkait itu untuk menceritakan bahwa dia punya 2 istri. Dan sudah resiko dia, kata Alia, bahwa dia seharusnya kan sudah berjanji kalau mau kemanapun itu kan harus ikut kedua istrinya. Kenapa yang ikut Flora? Namun kali ini Flora itu kan sesuai dengan perintah dari mamanya. Jadi memang di situ nih guys ya ditegaskan lagi buat Fadil kepada istri pertamanya Alia nih guys, bahwa dia tuh sangat cinta kepada Alia, jadi nggak usah cemburu semacam itu. Nah, Alia tuh nggak suka kan, dia nggak bisa ikut gitu loh. Kemudian dia minta bantuan kepada anak perempuannya semacam itu. Jadi dia minta kepada anak perempuannya itu untuk membuat Flora itu kembali ingatannya agar dia bisa mengejar Dennis lagi semacam itu. Namun sayangnya anaknya tidak mau nih guys membantu. Dan karena anaknya tidak mau membantu nih guys, membuat mamanya ini sangat marah dan mengatakan yang punya anak itu siapa ya? Mamanya siapa? Memang mamanya adalah Mama Alia, bukan Mama Flora. Namun ketika Mama Flora itu hilang ingatan, dia baik banget kepada anaknya semacam itu. Sehingga membuat anaknya itu jatuh hati dan suka dengan sikap Flora saat ini yang baik ketika dia hilang ingatan. Berbeda ketika dia itu tidak hilang ingatan, maka dari itu membuat Alia semakin sedih. Kayaknya dia nggak bisa minta bantuan kepada anaknya. Kemungkinan dia berpikir bahwa dia minta bantuan ke Azam saja semacam itu. Mungkin dia mau membantu dia semacam itu loh guys. Jadi memang itu alasannya. Nah, sementara itu ada Sakinah yang berusaha untuk melihat di CCTV kira-kira ada masalah apa dengan anaknya. Ternyata dia melihat bahwa Bibi Mimi itu ternyata berusaha untuk jahat kepada anaknya, membuat menangis dengan cara meneteskan, ya kan, lombok semacam itu, dan otomatis membuat matanya perih dan menangis terus-terusan. Dan Sakinah benar-benar sangat heran dengan sikapnya Bibi Mimi, kok tega semacam itu dengan anaknya. Nah, rekaman ini nih guys akan dijadikan bukti bahwa Bibi Mimi itu jahat dan akan dilaporkan kepada papa dan mama. Dia akan melaporkan kepada Mama Lauza dan juga Papa Mario semacam itu. Karena kok bisa Bibi Mimi sejahat itu ketika yang nggak ada atau ditinggal oleh Sakinah. Makanya nih mau di-copy tuh bukti videonya nih guys agar ditunjukkan kepada Papa Mario dan juga Mama Lauza demi kebaikan anaknya. Karena dia tidak mau anaknya disakiti Bibi Mimi lagi. Makanya ke Pak Mario harus